Tapi ada satu yang saya luruskan. Mohon maaf saya nih Bang, kepada Bang Otto abang saya. Bahwa keterangan Bang Otto tadi, itu menggambarkan seolah-olah Pak Rudiana itu terlibat dalam proses hukum terhadap tersangka itu. Bukan. Tidak benar. Itu tidak benar. Clear bahwa Pak Rudiana itu tidak terlibat urusan ini Bang. Salah, jadi kalau salah mengerti. Gini, yang kita permasalahkan, seharusnya bukan Pak Rudiana yang melakukan proses hukum penangkapan dan sebagainya. Ada Reskrim beliau kan di Sat Narkoba. Bisa memberikan kepada polisi dari satuan lain, Reskrim khususnya, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beliau tidak usah ikut campur supaya tidak terjadi konflik of interest. Kelihatan sekali Pak Rasmani nggak menguasai permasalahan. Setuju. Rudiana ini, dia membuat surat perintah penyelidikan sendiri. Pangkat itu loh. Yang berhak membuat surat perintah itu adalah Kapolres. Bukan itu. Dan dia sendiri yang menangkap. Ini kesalahan dari dia. Yang lebih parah lagi, jabatan daripada Rudiana ini adalah Kanit Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan video tadi bahwasanya Rasman itu mengomentari pernyataan Bang Otto seolah-olah ini pernyataan dari Bang Otto adalah menggambarkan bahwa itu Rudiana ini mengatur ada campur tangan dalam proses hukum ke-7 terpidana ini. Dan Rasman menegaskan itu adalah tidak benar menurut Rasman ya. Kemudian hal itu mendapat tanggapan dari penasihat hukum yang lain yaitu Bang Nikolai, bahwasanya dimaksud dari Bang Otto bukan kayak gitu, akan tetapi seharusnya yang melakukan penangkapan atau pengamanan itu bukan Rudiana, harusnya ya dilimpahkan atau dikasih untuk yang satuan polisi yang lain. Harusnya Reskrim yang lain, Reskrim Bapak tadi yang melakukan penangkapan, penyidikan dan yang lain sebagainya, supaya tidak ada konflik interest katanya. Tapi nyatanya ya benar sih, nyatanya kan akhirnya kan ada konflik kan ketika Rudiana melakukan pengaman, penangkapan dan sebagainya itu kan. Dan penasihat hukum yang lain mengatakan kesalahan Rudiana adalah yaitu pangkat itu, dia itu malah membuat perintah penangkapan sendiri. Harusnya yang membuat perintah penangkapan, surat perintah penangkapannya itu adalah Kapolres. Jadi pangkat itu kok bikin surat perintah penangkapan, dan uniknya dia itu ya yang nangkap sendiri. Jadi memberikan surat perintah tapi dia nangkap sendiri guys, ikut nangkap sendiri. Ya masuk akal juga sih, masuk akal juga. Tapi nggak tahu apa itu diperbolehkan atau gimana di dalam kepolisian, nggak tahu juga sih. Ini adalah dari penasihat hukum ya. Dan yang lebih parah lagi ini adalah jabatan dari Ibu Rudiana adalah Kanit Narkoba. Kanit Narkoba nangkap barang pembunuhan. Nggak apa-apa lah, punya wewenang mungkin sih. Mungkin punya wewenang. Sekarang saya menantang, barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari Pak Sus. Saya meyakini ini pembunuhan. Beliau meyakini itu laka lantas. Farhad Abbas mengatakan dengan percaya diri tanpa menduga ini adalah kecelakaan tunggal atau lalu lintas. Maka sekali lagi saya katakan mohon maaf untuk menyemangati kita semua generasi, walaupun 11 juta tidak ada apa-apanya bagi Bang Susno atau yang lain, bagi saya mahal itu. Maka saya siapkan 11 juta rupiah untuk siapa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah laka lantas, bukan pembunuhan. Ini keyakinan saya. Mari berjuang untuk mendapatkan rasa keadilan itu. Tapi juga tidak boleh mengorbankan orang yang tidak bersalah. Hanya untuk mencari rasa keadilan buat Vina dan Eki, dikorbankanlah orang yang tidak bersalah. Jangan terjadi seperti itu. Kemudian, ya, kalau tadi Pak Rasman menyebutkan memang Bapakku Jenderal Susno menyampaikan sayembara 10 juta. Pak Rasman menyampaikan 11 juta, kan begitu ya. Nah, saya menyampaikan siapa yang membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, saya kasih hadiah 12.550.000. Ya, silakan kita uji. 12 juta berapa? Sebagai mantan prajurit. Ya, 12.550.000.
Apakah analisa saya sebagai mantan prajurit yang benar atau analisa orang lain, mohon maaf, yang benar? Ya, itu karena saya menganalisa ini berdasarkan naluri saya sebagai mantan prajurit, itu yang. Bang Rasman menyampaikan bahwasanya siapa saja yang bisa membuktikan kalau ini adalah kecelakaan, maka akan diberi Bang Rasman uang 11 juta, guys. 11 juta, mantap ya. Kalau bisa membuktikan itu kecelakaan. Jadi kalau Pak Susno yang bisa membuktikan itu pembunuhan, 10 juta. Bang Rasman kalau bisa membuktikan itu kecelakaan, maka akan memberikan uang 11 juta. Saya tidak sepakat juga, mohon maaf, dengan bagaimana seorang Fitra menyatakan bahwa ini pengacaranya saudara Jutek Wongso sudah melakukan fitnah. Kalau ternyata Ibtu Rudiana terlibat dalam proses yang bukan sesungguhnya terjadi, tetapi diada-ada, merekayasa kasus, maka proses Ibtu Rudiana. Baru kali ini saya sepakat dengan Bang Rasman. Jadi siap untuk diproses. Saya hormat buat Bang Rasman. Kapolri saya dapat informasi sudah membentuk tim yang masuk ke dalam. Kalau ternyata bahwa proses kematian almarhumah Vina dan Eki bukan pembunuhan, tapi kecelakaan lalu lintas, maka orang-orang yang telah membangun kebohongan di depan publik, lalu kemudian baru sekarang bersuara, termasuk Vina, termasuk Vidi dan Mega dan yang lain, harus diproses hukum. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak punya beban. Tidak ada teror kepada Mega, tidak ada teror kepada Vidi. Kenapa sekarang dia bersuara? Kok tidak dari dulu? Anda kemana saja? Artinya Anda membiarkan kejahatan. Karena itu saya bicara tegas. Saya tidak sepakat juga, mohon maaf, dengan bagaimana seorang Fitra menyatakan bahwa ini pengacaranya saudara Jutek Wongso sudah melakukan fitnah. Saya kira kita sesama pengacara ini, biarkan air mengalir saja. Tidak satu pun kita boleh menjamin bahwa klien kita itu adalah benar 100%. Saya sudah tanya Pak Suroto tadi sore. Suroto, kalau Anda tidak memberi keterangan yang jujur kepada saya, maka Anda orang pertama yang harus saya laporkan memberikan keterangan palsu. Karena kita ini bukan eksekutorial. Kita mendapat informasi-informasi, itulah yang dialami oleh hakim, sehingga hakim menuangkan putusannya, yang pada akhirnya muncul dugaan ada mystery of justice. Nah, siapa pelakunya? Ya mereka-mereka ini yang memberikan keterangan, membiarkan, dan mengorbankan 8 orang. Oke. Pun demikian, saya ingin katakan, beri ruang kepada Mabes Polri yang sudah membentuk tim untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku. Kalau dia pembunuhan, siapa yang membunuh? Kalau dia laka lantas, seperti apa kejadiannya? Sehingga kita tidak disesatkan semuanya. Itu dari saya. Oke. Saya tadi kadang sebut-sebut Mega Widi, silakan memutar. Baik, dalam sejarah proses Vina dan Eki ini, baru kali ini saya sepakat dengan Bang Rasman. Jadi siap untuk diproses. Saya hormat buat Bang Rasman, tapi satu yang harus Bentar, Bung. Jadi kalau seandainya nanti putusan PK kemudian menetapkan bahwa ini memang pembunuhan, maka Mega dan Widi harus tanggung jawab. Itu yang disampaikan loh. Anda sepakat? Baik, jadi gini Mas Aiman. Pertama saya hormat kepada Bang Rasman. Kemudian yang kedua. Terima kasih. Ya. Sekali lagi saya katakan, Polri, Mabes Polri telah menurunkan tim. Dan saya sudah tahu anggotanya ada beberapa orang sedang melakukan audit investigatif yang komprehensif. Maka saya katakan, kalau ternyata, saya dari awal mengatakan, ingat itu. Kalau ternyata polisi terlibat, kalau ternyata Ibtu Rudiana terlibat dalam proses yang bukan sesungguhnya terjadi, tetapi diada-ada, merekayasa kasus, maka proses Ibtu Rudiana. Kalau ternyata ada orang lain yang jadi aktor, membiarkan kejahatan, sehingga muncul putusan yang keliru, orang itu harus diproses secara hukum. Yang saya tidak mau, jangan orang yang tidak bersalah dihukum. Kenapa? Kasihan saya dengan Dirkrimum Polda Jabar, dengan Kabid Humas Polda Jabar, dengan Kabid Kom Polda Jabar. Karena mereka menerima barang yang disajikan. Karena itu, saya dari awal katakan, kalau ternyata ada ketidakberesan, proses mereka. Yang penting bagi saya dari awal, Polri harus transparan dalam penegakan hukum untuk keadilan itu sendiri. Baik, itu. ya, Bang Rasman.
Saya sekali lagi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Razman. Kok jadi bingung saya dengan Bang Rasman ini, guys. Padahal yang tadi itu sampai saya sayembara meyakini bahwa itu adalah pembunuhan. Nah, sekarang kok malah di tengah-tengah, di tengah-tengah, nggak tahu nih. Tadi apa ya? Dulu itu mengatakan itu pembunuhan dan tersangkanya itu ya sudah itulah. Tapi kok malah akhir-akhir ini kok malah seolah-olah ini kayak balik arah Bang Rasman. Ada apa denganmu Bang Rasman? Dulu yang sampai sayembara, ya sampai sayembara itu 11 juta bagi siapapun yang bisa membuktikan itu adalah kecelakaan, kan begitu. Karena keyakinan Bang Rasman ini adalah pembunuhan. Ada apa Bang Rasman? Aduh, bertanya-tanya. Teman-teman ada yang tahu? Kira-kira apa? Itu bahkan kan sampai kalau emang itu salah ya langsung aja diproses kalau ada kebohongan. Bahkan kalau ada yang jadi aktornya selain itu Rudiana ya diproses langsung. Bahkan yang di video yang awal tadi kan Bang Rasman mengatakan itu kan itu Rudiana tidak dalam menanggapi komentarnya Bang Otto Hasibuan itu kan Rasman mengatakan seolah-olah ini adalah itu Rudiana ikut campur dalam proses hukum para tersangka itu, ya. Itu kemudian Bang Rasman ini menegaskan itu adalah tidak benar. Nah, membela Rudiana kan. Dan sekarang kok malah di tengah-tengah gitu. Kok malah di tengah-tengah. Apakah mau balik arah? Nggak tahu juga sih. Aku nggak mau ngandai-ngandai. Maka saya berharap Dede harus mampu karena dia mendalilkan bahwa dia tidak menyampaikan keterangan yang sesungguhnya karena disuruh oleh Ibtu Rudiana, maka kamu harus membuktikan. Begitu juga dengan Liga Akbar, begitu juga dengan yang lain-lain. Saya kira ini penting untuk dipahami. Itu tadi yang sedikit potongan sedikit tadi ya, aku dapat dari TikTok ya. Jadi ya Bang Rasman malah mendukung Dede untuk mengungkap kebenaran ini. Apa yang dilihat Dede ya ngaku aja Dede. Begitu juga Liga Akbar ya gitu. Ada kan seliweran dari postingan netizen. Itu tadi Bang Rasman apakah sudah balik arah atau gimana? Ya mungkin kita nunggu aja sih. Siapa tahu ada statement dari Bang Rasman gitu aja. Nggak tahu ada permasalahan apa antara Bang Rasman dengan ya itu pengacara yang mendukung Ibu Rudiana, yang menjadi penasihat Ibu Rudiana, nggak tahu juga sih. Tapi kebanyakan postingan seliweran tuh kayak gitu, kebanyakan. Tapi walau alam, aku sendiri nggak pernah tahu. Nah itu tadi guys, silakan komentar yang bijak aja guys ya, komentar yang bijak aja. Intinya Bang Rasman ini sekarang posisinya di tengah kayaknya. Di tengah, nggak membela Ibtu Rudiana gitu, tapi di tengah-tengah. Kalau emang Ibtu Rudiana ini salah, sudah proses. Kalau ada aktor yang atau lain yang mengatori kasus ini, ya sudah proses saja. Nah ini baru cocok Bang Rasman, masuk Pak Bang Rasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.